Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernahkah kamu menyebut nama Allah, tapi tiba-tiba hatimu terasa diam, seolah ada sesuatu yang lebih dalam dari sekadar lafaz yang terucap? Bagaimana jika aku katakan, ada satu nama yang tidak pernah diajarkan untuk diucapkan keras-keras, namun justru paling dekat dengan hakikat ketuhanan. Nama ini tidak tertulis di buku, tidak pula dihafalkan sebagai wirid, tetapi ia bekerja diam-diam mengubah cara ruh memandang Allah dan memandang dirinya sendiri. Banyak orang rajin berzikir namun tidak pernah benar-benar menyentuh wilayah ini. Bukan karena mereka salah, tapi karena wilayah ini tidak dibuka dengan suara, melainkan dengan kerendahan yang sunyi. Jika kamu merasa perjalanan spiritualmu terasa mentok, doa terasa datar, dan ibadah seperti kehilangan getaran, bisa jadi bukan karena Allah menjauh, tetapi karena kamu sedang didekatkan pada sesuatu yang lebih dalam. Di video ini kita tidak akan membahas nama Allah yang biasa kamu dengar. Kita akan menyentuh makna tersembunyi dari Ismu Zat. Dan jika hatimu siap mendengar, ada kemungkinan cara pandangmu tidak akan sama setelah ini. Bab 1. Ketika nama tidak lagi sekadar nama. Ada satu wilayah makna dalam perjalanan ruhani yang jarang disentuh dengan kata-kata biasa. Wilayah ini bukan tempat diskusi, bukan pula ruang debat, melainkan ruang sunyi di mana hati mulai mendengar sesuatu yang tidak diucapkan. Disinilah banyak pencari berhenti sejenak karena mereka menyadari bahwa selama ini mereka mengenal Allah melalui sebutan, gelar, dan sifat, namun belum pernah benar-benar merenungi apa yang tersembunyi di balik ungkapan Ismu Zat. Sebuah istilah yang terdengar sederhana, namun jika disentuh tanpa kesiapan batin, ia justru terasa hening dan berat. Ismu Zat bukan sekadar nama, melainkan isyarat tentang kehadiran yang tidak bisa dijangkau oleh akal, namun bisa dirasakan oleh ruh yang tunduk. Dalam tradisi makrifat, para arif tidak terburu-buru menjelaskan Ismu Zat dengan definisi. Mereka tahu, semakin dijelaskan, semakin jauh ia terasa. Karena Ismu Zat bukan sesuatu yang dipahami, melainkan sesuatu yang disadari. Ia bukan pintu yang dibuka dengan logika, tetapi tabir yang tersingkap ketika ego melemah. Banyak orang menyebut nama-nama Allah dengan lisan, namun hanya sedikit yang menyadari bahwa ada nama yang tidak diucapkan, tidak dituliskan, dan tidak disuarakan. Nama itu tidak berada di lidah, melainkan di kedalaman kesadaran, tempat di mana hamba tidak lagi melihat dirinya sebagai pusat. Ketika seorang salik mulai mendekati makna Ismu Zat, ia akan merasakan perubahan halus dalam cara ia memandang hidup. Ia tidak lagi sibuk mencari keajaiban di luar dirinya, karena ia mulai merasakan kehadiran yang maha ada dalam setiap tarikan napas. Pada titik ini, Allah tidak lagi dipanggil hanya sebagai Dia, tetapi dirasakan sebagai yang selalu dekat tanpa jarak. Ismu Zat mengajarkan bahwa sebelum ada sifat, sebelum ada perbuatan, sebelum ada nama-nama yang kita hafal, ada Zat yang berdiri dengan kehadiran mutlak, tidak bergantung pada apapun dan tidak membutuhkan pengakuan apapun. Namun disinilah letak rahasia yang sering terlewat. Ismu Zat bukan untuk dibanggakan, bukan pula untuk diklaim sebagai pencapaian spiritual. Justru semakin seseorang mendekatinya, semakin ia merasa kecil, hening, dan tak layak berbicara banyak. Orang yang benar-benar disentuh pemahaman ini akan menjadi lebih lembut, lebih rendah hati, dan lebih takut kehilangan adab daripada kehilangan karomah. Karena ia sadar berhadapan dengan Zat bukanlah soal pengetahuan, melainkan soal kepantasan hati. Dan kepantasan itu hanya lahir dari kerendahan yang jujur. Maka jika hari ini hatimu tertarik pada istilah Ismu Zat, jangan buru-buru mencari rumus atau amalan rahasia. Duduklah sebentar dalam keheningan. Perhatikan bagaimana egomu bereaksi ketika namamu sendiri tidak disebut, ketika keberadaanmu tidak diakui, ketika hidup berjalan tanpa memusatkanmu sebagai tokoh utama. Disitulah pelajaran pertama Ismu Zat dimulai. Saat engkau mulai menghilang dari pusat dan hanya kehadirannya yang terasa nyata. Dari sanalah perjalanan ini akan berlanjut, bukan dengan suara keras, tetapi dengan getaran halus yang perlahan mengubah cara ruhmu memandang Allah, diri, dan seluruh semesta. Bab 2. Saat huruf tak lagi menutupi kehadiran. Pada tahap berikutnya,
seorang pencari mulai menyadari bahwa selama ini ia sering terjebak pada huruf, lafaz, dan bunyi. Ia merasa dekat karena sering menyebut, merasa paham karena sering mendengar. Padahal Ismu Zat justru mengajarkan sesuatu yang berlawanan. Semakin dalam, semakin sunyi. Di wilayah ini, huruf tidak lagi menjadi jembatan utama karena kehadiran Allah tidak dibatasi oleh rangkaian suara. Hati perlahan belajar bahwa ada pengenalan yang tidak membutuhkan ucapan. Sebuah kesadaran yang hadir bahkan ketika lisan diam dan pikiran berhenti berputar. Disinilah banyak orang merasa bingung. Mereka bertanya dalam batin, jika tidak dengan kata, lalu dengan apa Allah dikenali? Jawabannya tidak pernah datang dalam bentuk kalimat. Ia datang sebagai rasa tunduk yang tiba-tiba, sebagai getaran takut yang lembut namun menenangkan, sebagai kesadaran bahwa diri ini sepenuhnya bergantung. Ismu Zat menyingkapkan bahwa Allah tidak sedang menunggu dipanggil, karena Dia selalu hadir sebelum panggilan itu terucap. Yang berubah bukan jaraknya, melainkan kesiapan batin hamba untuk menyadari kehadiran tersebut. Ketika tabir ini mulai terbuka, cara seseorang berzikir pun berubah. Ia tidak lagi mengejar jumlah, irama, atau metode yang terlihat indah. Ia mulai memahami bahwa zikir sejati adalah ketika hati tidak lagi lalai dari kehadirannya, bahkan di tengah kesibukan dunia. Ismu Zat mengajarkan bahwa menyebut Allah tanpa kesadaran justru bisa menjadi hijab, sementara diam dengan kesadaran penuh bisa menjadi zikir yang paling dalam. Pada titik ini, zikir bukan lagi aktivitas, melainkan keadaan jiwa. Perlahan, seorang salik akan merasakan bahwa dirinya seringkali menjadi penghalang terbesar. Keinginan untuk merasa istimewa, untuk dianggap lebih paham, untuk merasa telah sampai, semuanya menjadi kabut yang menutupi makna Ismu Zat. Karena Zat tidak bisa didekati dengan rasa memiliki. Ia hanya bisa didekati dengan pelepasan. Semakin seseorang melepaskan klaim tentang dirinya, semakin terang rasa kehadiran itu muncul, tanpa perlu dicari. Maka di bab ini, pelajarannya sederhana namun berat. Jangan sibuk menanyakan di mana Ismu Zat berada, karena pertanyaan itu sendiri sering lahir dari jarak. Perhatikan saja bagaimana hatimu bersikap ketika tidak ada yang memuji ibadahmu, ketika amalmu tidak terlihat, ketika namamu tidak disebut. Jika hatimu tetap tenang dan tidak menuntut apapun, disitulah Ismu Zat mulai bekerja dalam diam. Ia tidak datang sebagai pengetahuan baru, tetapi sebagai lenyapnya kesadaran palsu tentang siapa dirimu di hadapan Yang Maha Ada. Bab 3. Ketika aku mulai melebur dalam kehadiran. Pada tahap ini, perjalanan ruhani memasuki wilayah yang lebih halus dan lebih sunyi. Seorang pencari mulai menyadari bahwa kata aku yang selama ini ia jaga ternyata adalah tirai paling tebal antara dirinya dan makna Ismu Zat. Bukan karena Allah jauh, tetapi karena aku terlalu sibuk berdiri di tengah. Ismu Zat tidak menuntut penghancuran diri secara lahir, namun mengajak pada peluruhan rasa memiliki atas keberadaan. Disinilah hamba mulai belajar bahwa keberadaan dirinya bukan pusat, melainkan tanda. Bukan sumber, melainkan bayangan dari Yang Maha Ada. Kesadaran ini tidak datang sebagai pengalaman yang menggelegar. Ia hadir seperti kabut pagi yang perlahan memudar, tanpa suara, tanpa perayaan. Hamba mulai merasakan bahwa setiap kemampuan, setiap nafas, setiap gerak tidak pernah benar-benar berasal dari dirinya. Semua berjalan karena ada kehendak yang terus menghidupkan. Ismu Zat menyingkapkan rahasia bahwa wujud manusia hanyalah tempat menampaknya izin, bukan pemilik kuasa. Ketika ini disadari, hati tidak lagi sibuk mengklaim keberhasilan atau menyalahkan kegagalan. Namun justru di fase inilah ujian semakin halus. Ego tidak selalu muncul sebagai kesombongan terang-terangan. Kadang ia menyamar sebagai rasa paling rendah, paling hina, bahkan paling pasrah. Seorang salik bisa terjebak merasa dirinya telah melebur, padahal ia sedang menikmati perasaan melebur itu sendiri. Ismu Zat tidak bisa disentuh oleh rasa puas spiritual. Ia hanya hadir ketika bahkan kepuasan itu pun dilepaskan. Karena selama masih ada yang menikmati, di situ masih ada aku yang berdiri diam-diam. Ketika tabir ini semakin tipis, hubungan dengan Allah pun berubah tanpa disadari. Doa tidak lagi terasa sebagai permintaan yang jauh, melainkan pengakuan akan ketergantungan yang mutlak.
Tangisan bukan lagi karena ingin sesuatu dikabulkan, tetapi karena hati menyadari betapa selama ini ia berjalan dengan rasa memiliki yang palsu. Ismu Zat membuat seorang hamba menangis bukan karena dunia, melainkan karena ia baru sadar betapa dekatnya Allah dan betapa lama ia merasa terpisah. Maka pelajaran bab ini bukan tentang lenyapnya wujud secara fisik, melainkan lenyapnya klaim batin. Engkau tetap bekerja, tetap beribadah, tetap hidup di dunia, namun tanpa merasa sebagai pemilik hidup itu sendiri. Ketika engkau tidak lagi sibuk mengatakan, aku melakukan, aku mencapai, aku memahami, disitulah Ismu Zat mulai menyinari kesadaranmu. Bukan sebagai konsep yang bisa dijelaskan, tetapi sebagai kehadiran yang membuat hatimu tunduk tanpa alasan, tenang tanpa sebab, dan takut tanpa rasa terancam. Bab 4, saat keheningan menjadi bahasa paling jujur. Pada titik ini, seorang pencari mulai memahami bahwa tidak semua kebenaran ingin diterjemahkan menjadi kata. Ada fase di mana hati justru diminta diam, bukan karena kosong, tetapi karena penuh. Ismu Zat memperkenalkan bahasa yang tidak terdiri dari huruf, tidak berstruktur kalimat, dan tidak membutuhkan penjelasan. Bahasa ini hanya bisa dipahami oleh hati yang rela berhenti menuntut bukti. Disinilah keheningan tidak lagi terasa hampa, melainkan terasa hidup, seolah ada sesuatu yang hadir tanpa memperkenalkan diri. Dalam keheningan itu, seorang hamba mulai merasakan bahwa Allah tidak perlu dibela, tidak perlu dibuktikan, dan tidak perlu dicarikan dalil untuk menunjukkan keberadaannya. Ismu Zat menyingkapkan bahwa keberadaan Allah lebih nyata daripada pikiran tentangnya. Ketika hati benar-benar hening, segala keresahan untuk memahami berubah menjadi kepasrahan untuk menyaksikan. Bukan menyaksikan dengan mata, tetapi dengan kesadaran yang jujur bahwa diri ini selalu berada dalam genggamannya, bahkan ketika lalai. Namun keheningan ini sering disalahpahami sebagai kemalasan spiritual. Padahal justru sebaliknya, ia adalah buah dari perjalanan panjang yang melelahkan ego. Tidak semua orang sanggup bertahan di fase ini karena tidak ada sensasi, tidak ada cerita, dan tidak ada hal yang bisa dipamerkan. Ismu Zat tidak memberi pengalaman yang bisa dibanggakan. Ia hanya memberi rasa cukup yang membuat dunia kehilangan daya tarik berlebihan. Disinilah seorang salik diuji, apakah ia mencari Allah atau hanya mencari rasa saat mencari Allah. Perlahan keheningan ini membentuk adab baru dalam beragama. Seseorang menjadi lebih hati-hati dalam berbicara tentang Allah. Bukan karena takut salah, tetapi karena takut lancang. Ia mulai menyadari bahwa tidak semua yang dirasakan perlu diungkapkan, dan tidak semua yang dipahami perlu diumumkan. Ismu Zat mengajarkan bahwa kedalaman bukan diukur dari seberapa banyak yang diucapkan, melainkan dari seberapa sedikit yang perlu dikatakan, namun tetap penuh makna. Maka jika suatu hari engkau merasa ibadahmu terasa sunyi, zikirmu tidak lagi berisik, dan doamu terasa sederhana tanpa banyak kata, jangan tergesa mengira engkau sedang mundur. Bisa jadi engkau sedang diajak masuk ke wilayah yang lebih jujur. Wilayah di mana Ismu Zat mulai bekerja tanpa perantara. Di sana Allah tidak lagi terasa sebagai yang dicari, tetapi sebagai yang selalu ada. Dan engkau tidak lagi sibuk bertanya apa artinya, karena hatimu telah belajar diam di hadapannya. Bab 5. Ketika kedalaman melahirkan adab. Pada fase ini, buah dari perjumpaan dengan makna Ismu Zat mulai tampak. Bukan dalam bentuk pengalaman batin yang spektakuler, tetapi dalam perubahan sikap yang sangat halus. Seorang hamba yang disentuh oleh kedalaman ini akan menjadi lebih berhati-hati. Bukan karena takut kepada manusia, melainkan karena sadar sedang berada di hadapan yang maha melihat. Ismu Zat tidak membuat seseorang merasa istimewa, justru membuatnya merasa selalu diawasi dengan kasih dan keadilan yang seimbang. Dari sinilah adab lahir, bukan sebagai aturan kaku, tetapi sebagai refleksi kesadaran. Ia mulai menjaga lisannya bukan karena ingin terlihat saleh, tetapi karena ia merasakan bahwa setiap kata bergerak dalam pengawasan ilahi. Diamnya menjadi lebih bernilai daripada bicaranya, dan bicaranya pun hanya keluar ketika dirasa perlu dan bermanfaat. Ismu Zat mengajarkan bahwa adab sejati tidak lahir dari ketakutan pada dosa semata, tetapi dari rasa malu yang lembut kepada Allah.
Malu karena sadar bahwa diri ini selalu diberi, meski sering lalai dan lupa diri. Dalam hubungan dengan sesama, perubahan ini terasa semakin nyata. Ia tidak lagi mudah menghakimi karena ia tahu betapa rapuhnya dirinya sendiri. Ia tidak tergesa menilai iman orang lain karena ia sadar bahwa kedalaman hubungan dengan Allah tidak bisa diukur dari tampilan luar. Ismu Zat membentuk empati yang lahir dari kesadaran bahwa setiap manusia sedang berjalan dengan beban dan ujian yang berbeda. Dari sini kasih sayang menjadi lebih tulus, tanpa keinginan untuk merasa lebih benar. Menariknya, semakin dalam seseorang menyentuh makna ini, semakin ia menjauh dari keinginan untuk terlihat spiritual. Ia tidak sibuk menampilkan simbol, tidak tergesa mengklaim makam, dan tidak tertarik mengumpulkan pengakuan. Ismu Zat seolah mengajarkan bahwa semakin dekat engkau dengan sumber cahaya, semakin engkau menyadari bahwa cahaya itu bukan milikmu untuk dipamerkan. Ia hanya dipantulkan secukupnya agar langkahmu tidak tersesat. Maka bab ini mengingatkan dengan lembut, jika perjalananmu menuju Allah justru membuatmu keras, mudah merasa benar, dan gemar merendahkan, mungkin yang disentuh bukanlah ismu Zat, melainkan bayangan ego yang menyamar. Karena tanda paling jujur dari kedalaman adalah adab yang halus. Adab kepada Allah, adab kepada manusia, dan adab kepada diri sendiri. Di sanalah ismu Zat bersemayam, bukan dalam klaim, tetapi dalam kerendahan yang tenang dan tidak membutuhkan sorotan. Bab 6, saat kedekatan tidak lagi terasa dekat. Di fase ini terjadi sesuatu yang sering membingungkan para pencari. Semakin lama berjalan, justru rasa dekat itu menghilang. Tidak ada lagi getaran emosional yang kuat, tidak ada rasa haru yang meledak-ledak, bahkan doa terasa biasa saja. Namun justru disinilah ismu Zat bekerja dengan cara yang paling jujur. Karena kedekatan sejati tidak selalu terasa sebagai dekat. Ia hadir sebagai kepastian yang tidak perlu dibuktikan. Seperti keberadaan udara yang tidak dirayakan, tetapi tanpanya hidup tidak mungkin berjalan. Ismu Zat mengajarkan bahwa rasa dekat yang dicari-cari seringkali masih berpusat pada perasaan diri. Selama masih ada yang berkata, "Aku merasa dekat," maka masih ada jarak halus antara hamba dan kesadaran mutlak. Ketika rasa itu menghilang, bukan berarti Allah menjauh, melainkan ego tidak lagi diberi ruang untuk menikmati pengalaman. Yang tersisa hanyalah kesadaran sederhana bahwa segala sesuatu berjalan dalam kehendaknya, tanpa perlu disertai rasa istimewa apapun. Pada titik ini, ibadah terasa ringan namun tidak emosional. Salat dilakukan tanpa drama batin, zikir mengalir tanpa kejaran rasa, doa dipanjatkan tanpa tuntutan tertentu. Ismu Zat menanamkan pemahaman bahwa ibadah bukan untuk mengejar keadaan hati, tetapi untuk menjaga adab keberadaan. Engkau berdiri bukan karena merasa khusyuk, tetapi karena engkau hamba. Dan justru disitulah letak kedalaman yang sering tidak disadari. Banyak orang berhenti di fase ini karena mengira mereka kehilangan sesuatu. Mereka kembali mencari metode baru, bacaan baru, atau guru baru, hanya untuk menghidupkan kembali rasa yang dulu pernah hadir. Padahal ismu Zat sedang mendidik hati agar tidak bergantung pada rasa. Karena rasa berubah-ubah, sementara kehadiran Allah tidak pernah berubah. Yang perlu berubah hanyalah cara hamba menyadarinya. Maka jika suatu hari engkau merasa perjalanan ruhanimu terasa datar, tanpa sensasi, tanpa cerita indah untuk dibagikan, jangan buru-buru menyimpulkan bahwa engkau tersesat. Bisa jadi engkau sedang diajak berdiri di tempat yang lebih kokoh. Tempat di mana Allah tidak lagi dirasakan sebagai pengalaman, tetapi disadari sebagai realitas. Di sanalah ismu Zat meneguhkan langkahmu, bukan dengan rasa manis, tetapi dengan ketenangan yang tidak membutuhkan alasan. Bab 7, ketika kehendak diletakkan kembali ke tempatnya. Pada bab ini seorang hamba mulai berhadapan langsung dengan sesuatu yang paling sulit dilepaskan, kehendaknya sendiri. Selama ini banyak orang merasa telah berserah, padahal yang terjadi hanyalah menukar keinginan besar dengan keinginan yang lebih halus. Ismu Zat menyingkap lapisan ini tanpa suara. Ia tidak memaksa tetapi menghadirkan kesadaran yang membuat hamba melihat betapa sering ia masih ingin mengatur takdir, meski dengan bahasa doa dan kepasrahan.
Disinilah pelajaran tentang kehendak menjadi sangat nyata dan menyentuh. Perlahan hamba mulai memahami bahwa kehendak Allah bukanlah sesuatu yang harus dikalahkan atau dinegosiasikan, melainkan sesuatu yang sudah bekerja bahkan sebelum ia berharap. Ismu Zat menanamkan rasa percaya yang tidak lagi bergantung pada hasil. Jika sesuatu terjadi, ia menerima. Jika tidak terjadi, ia tetap tenang. Bukan karena tidak peduli, tetapi karena ia sadar bahwa dirinya tidak berdiri sebagai pusat keputusan. Kesadaran ini tidak membuat hidup menjadi pasif, justru membuat langkah menjadi lebih jujur dan ringan. Di titik ini, doa berubah makna. Doa tidak lagi menjadi daftar permintaan, melainkan pengakuan keterbatasan. Hamba berdoa bukan untuk memaksa keadaan, tetapi untuk menyelaraskan hati dengan kehendak yang Maha Mengetahui. Ismu Zat mengajarkan bahwa doa yang paling dalam seringkali tidak berbunyi panjang, melainkan hadir sebagai ketundukan batin yang berkata, "Engkau lebih tahu." Kalimat itu mungkin sederhana, tetapi dampaknya sangat menggetarkan bagi jiwa yang telah belajar diam. Hubungan dengan kegagalan pun berubah. Kegagalan tidak lagi dilihat sebagai penolakan, melainkan sebagai pengalihan yang penuh hikmah. Ismu Zat menyingkapkan bahwa apa yang tidak diberikan seringkali lebih menyelamatkan daripada apa yang dikabulkan. Di sini, hati belajar berhenti mengukur kasih Allah dari kesesuaian dengan rencana pribadi. Kasih itu dirasakan justru ketika rencana runtuh, namun hati tetap utuh. Maka bab ini adalah tentang pengembalian. Mengembalikan kehendak ke tempatnya, mengembalikan peran ke porsinya, dan mengembalikan hati ke sikap seorang hamba. Ketika engkau tidak lagi sibuk memastikan hidup berjalan sesuai maumu, disitulah Ismu Zat memberi ruang bagi ketenangan yang lebih luas. Ketenangan yang tidak lahir dari kontrol, tetapi dari kepercayaan yang utuh kepada Zat yang tidak pernah salah menempatkan apapun. Bab 8, saat semua nama kembali ke satu sumber. Di fase ini seorang hamba mulai memandang nama-nama Allah dengan cara yang berbeda. Ia tidak lagi melihatnya sebagai daftar yang terpisah, tetapi sebagai pancaran dari satu sumber yang sama. Ismu Zat menyingkapkan bahwa setiap asma bukanlah potongan, melainkan jendela. Jendela yang menghadap pada satu kehadiran yang tidak terbagi. Ketika ini disadari, hati berhenti memilih-milih nama untuk kepentingan tertentu, dan mulai menyadari bahwa semua nama bekerja dalam satu kehendak yang utuh. Pemahaman ini membuat zikir menjadi lebih dalam, meski semakin sederhana. Ketika menyebut satu nama, hati tidak lagi terfokus pada efek tertentu, melainkan pada kehadiran yang menaungi semuanya. Ismu Zat mengajarkan bahwa rahasia bukan terletak pada nama mana yang diucapkan, tetapi pada siapa yang disadari ketika nama itu disebut. Jika yang hadir adalah ego yang berharap hasil, maka zikir menjadi permintaan. Jika yang hadir adalah kesadaran akan Zat, maka zikir menjadi perjumpaan. Di titik ini, perbedaan-perbedaan lahir mulai kehilangan daya untuk memecah. Perbedaan mazhab, metode, bahkan jalan spiritual tidak lagi dilihat sebagai ancaman, melainkan sebagai ragam pendekatan menuju satu realitas. Ismu Zat melembutkan hati sehingga tidak tergesa merasa paling benar. Karena ketika seseorang telah merasakan sumbernya, ia tidak lagi sibuk memperdebatkan jalannya. Yang penting bukan siapa yang paling cepat, tetapi siapa yang paling beradab dalam berjalan. Menariknya, semakin luas kesadaran ini, semakin seseorang kembali pada kesederhanaan. Ia tidak membutuhkan istilah rumit untuk menjelaskan apa yang dirasakannya. Bahkan seringkali ia memilih diam, karena ia tahu bahwa apa yang disentuh tidak bisa dipindahkan ke dalam kata tanpa kehilangan maknanya. Ismu Zat membuat hati kenyang oleh kehadiran, sehingga tidak lapar akan pengakuan atau validasi. Maka bab ini menegaskan satu hal dengan lembut. Ketika semua nama kembali ke satu sumber, hati pun kembali ke satu sikap, tunduk. Tunduk tanpa banyak tanya, tunduk tanpa syarat, dan tunduk tanpa berharap dipahami oleh manusia. Di sanalah Ismu Zat mempertemukan hamba dengan hakikat keesaan, bukan sebagai konsep yang dihafal, tetapi sebagai kesadaran yang hidup dan terus membimbing langkahnya dalam diam. Bab 9, ketika hidup menjadi zikir yang berjalan. Pada tahap ini, garis pemisah antara ibadah dan kehidupan sehari-hari mulai memudar.
Seorang hamba tidak lagi merasa bahwa ia sedang masuk ke dalam zikir karena ia tidak pernah merasa keluar darinya. Ismu Zat menyingkapkan bahwa zikir terdalam bukanlah yang dilakukan pada waktu tertentu, melainkan kesadaran yang menyertai setiap keadaan. Makan, bekerja, diam, bahkan lelah, semuanya bergerak dalam rasa kehadiran yang sama. Bukan karena selalu ingat, tetapi karena jarang lupa. Hidup pun mulai terasa lebih jujur. Tidak ada lagi kepura-puraan spiritual, tidak ada dorongan untuk terlihat suci. Ketika lelah, ia mengakui lelah. Ketika salah, ia mengakui salah. Ismu Zat membebaskan hamba dari topeng kesalehan dan menggantinya dengan kejujuran yang menenangkan. Ia tidak takut terlihat rapuh karena ia tahu sandarannya bukan pada citra diri, melainkan pada Zat yang selalu menopang. Dalam kondisi ini, respon terhadap dunia pun berubah. Pujian tidak membuatnya terangkat, cacian tidak menjatuhkannya. Bukan karena hatinya kebal, tetapi karena pusat perhatiannya telah bergeser. Ismu Zat mengajarkan bahwa selama pusat hidup berada pada penilaian manusia, ketenangan akan selalu rapuh. Ketika pusat itu kembali kepada Allah, hidup menjadi lebih stabil, meski gelombang tetap datang silih berganti. Menariknya, fase ini tidak membuat seseorang menarik diri dari dunia. Justru sebaliknya, ia hadir sepenuhnya. Ia bekerja dengan sungguh-sungguh, mencintai dengan tulus, dan melayani tanpa merasa lebih tinggi. Ismu Zat menanamkan kesadaran bahwa dunia bukan penghalang menuju Allah, melainkan tempat menampakkan adab kepadanya. Setiap peran dijalani bukan untuk menunjukkan diri, tetapi untuk menunaikan amanah. Maka bab ini adalah tentang integrasi. Tidak ada lagi dua wajah, satu untuk ibadah dan satu untuk dunia. Semuanya menyatu dalam satu kesadaran. Ketika hidup telah menjadi zikir yang berjalan, engkau tidak lagi bertanya di mana Allah, karena engkau tahu engkau selalu berada dalam pengawasan dan kasih-Nya. Dan di sanalah Ismu Zat menjelma bukan sebagai pembahasan, tetapi sebagai cara hidup yang tenang, jujur, dan penuh adab. Bab 10, saat semua pencarian kembali ke awal. Di bab terakhir ini, perjalanan yang panjang justru mengantarkan hamba kembali ke titik yang sangat sederhana. Tidak ada lagi keinginan untuk sampai, karena kesadaran tentang sampai itu sendiri telah gugur. Ismu Zat memperlihatkan bahwa sejak awal Allah tidak pernah jauh, dan hamba tidak pernah benar-benar terpisah. Yang berubah hanyalah lapisan-lapisan kesadaran yang kini mulai terkelupas satu persatu. Apa yang dulu dicari di ujung perjalanan, ternyata telah ada sejak langkah pertama, bahkan sebelum langkah itu diambil. Seorang hamba yang disentuh pemahaman ini tidak merasa telah mencapai sesuatu yang besar. Justru ia merasa seperti baru belajar berdiri dengan benar di hadapan Allah. Ia salat dengan sederhana, berdoa dengan bahasa yang jujur, dan menjalani hidup tanpa tuntutan berlebihan. Ismu Zat mengembalikannya pada tauhid yang murni, bukan sebagai konsep filsafat, tetapi sebagai sikap batin yang tidak menduakan apapun. Tidak menduakan Allah dengan diri, dengan amal, atau dengan harapan. Di titik ini, rasa takut dan cinta menemukan keseimbangan yang tenang. Takut bukan karena ancaman, cinta bukan karena imbalan. Keduanya hadir sebagai kesadaran bahwa berhadapan dengan Zat adalah berhadapan dengan kebenaran mutlak. Ismu Zat mengajarkan bahwa penghambaan sejati tidak lahir dari tekanan, tetapi dari pengenalan. Dan pengenalan itu membuat hati tunduk dengan sukarela, bukan karena dipaksa. Menariknya, hamba yang telah sampai di fase ini sering tampak biasa di mata manusia. Tidak ada tanda-tanda istimewa, tidak ada bahasa tinggi, tidak ada penampilan yang mencolok. Namun di balik kebiasaannya, ada ketenangan yang sulit dijelaskan. Ismu Zat bekerja dalam diam, menjadikan hidupnya ringan, meski ujian tetap datang. Ia tidak kebal dari luka, tetapi ia tidak lagi tenggelam di dalamnya. Maka penutup perjalanan ini bukanlah klimaks yang gemerlap, melainkan kepulangan yang sunyi, kepulangan ke kesadaran awal sebagai hamba yang bergantung sepenuhnya. Jika ada satu pesan yang tertinggal dari seluruh pembahasan ini, maka itu adalah ini. Ismu Zat tidak untuk dibicarakan panjang, tetapi untuk dihadapi dengan adab. Dan ketika engkau telah belajar berdiam dengan benar di hadapannya, engkau akan memahami bahwa pencarian terpanjang pun akhirnya berakhir pada satu pengakuan yang sederhana. Engkau ada dan aku hamba.
Dasini, setelah kita menyentuh makna yang tak banyak diucapkan ini, izinkan hatimu kembali diam sejenak. Tidak semua yang dipahami harus dijelaskan, dan tidak semua yang dirasakan perlu disuarakan. Jika ada getaran halus yang tertinggal, jagalah ia dengan adab, bukan dengan klaim. Karena Ismu Zat tidak meminta untuk dibicarakan, ia hanya meminta satu hal, hadirlah sebagai hamba.